Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nurul Fakih Isroi MPD selaku dosen mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Dan yang saya cintai para teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat taufik hidayahnya sehingga kami dari kelompok 4 bisa mempresentasikan observasi wawancara kami dalam bentuk video ini. Dan kedua kalinya salawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita yakni Nabi Yuna wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas berkat perjuangan beliau dan para sahabat sehingga kita bisa merasakan nikmatnya agama Islam sampai pada hari ini. Baiklah, tidak panjang lebar, di sini saya Saruni Akbar dengan NIM 2011150. Di sini saya ingin membacakan beberapa pertanyaan terkait observasi wawancara kami yang bertepatan di sekolah SMA 1 Bakam. Baiklah, di sini pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana di sekolah ini media pembelajaran dan sumber belajarnya baik secara umum maupun terkhususnya pada pembelajaran pendidikan agama Islam itu diterapkan. Yang kedua, media pembelajaran dan sumber belajar berbasis apa yang bagaimana cara media dan sumber belajar itu dari dulu hingga sekarang diterapkan di sekolah. Apakah persamaan dari keduanya waktu tersebut ataupun sebaliknya ada sebuah perbedaan? Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana ketersediaan media dan sumber belajar terlebih khususnya pada pembelajaran PAI itu. Yang keempat pertanyaannya yaitu bagaimana cara guru PAI dan TU memanfaatkan dan menanggapi pemanfaatan media pembelajaran dan sumber belajar di setiap jenjang pendidikan tersebut. Dan pertanyaan terakhir ataupun pertanyaan yang kelima yaitu karena tema kami ini notabene lebih mengkhususkan pada pengembangan media dan sumber belajar ini, maka pertanyaan terakhir ini adalah khususnya masih pada media dan sumber belajar, khususnya pada pelajaran pendidikan agama Islam. Pertanyaannya bagaimana perkembangan hal keduanya tersebut yang digunakan sekolah ini untuk meningkatkan siswa-siswinya di setiap jenjang pendidikan sekolah tersebut. Nah, itulah 5 pertanyaan yang kami salah satu guru pendidikan agama Islam yang bertepatan di SMA 1 Bakam. Nah, hasil wawancara yang dapat kami dapatkan dari salah satu guru pendidikan agama Islam yang bertepatan di SMA 1 Bakam, dari hasil yang pertama, pertanyaan pertama yaitu dari kesemuaan pertanyaan wawancara kepada narasumber itu menjawab secara langsung. Mulai dari penerapan media dan sumber belajar, bermulai dari sistem di sekolah ini ada 2. Karena di sekarang di zaman COVID itu mereka menggunakan sistem di sekolahnya menjadi 2. Pertama kan ada sistem luring dan ada sistem daring. Nah, tapi yang saya katakan yang pertama ini adalah sistem luring. Misalnya mereka membahas tentang masalah materi umroh, haji dan zakat, dan dari materi haji, umroh, zakat itu dibagi dalam 3 kelompok. Siswa-siswinya mengerjakan menawarkan produk di sistem pasar nanti. Mereka berlomba-lomba untuk membuat satu produknya. Ada beberapa media yang digunakan untuk membahas terkait materinya, yaitu pertama ada media karton kertas tergantung dari kreativitas peserta didik tersebut. Terkadang ada yang menggunakan kertas warna-warni, dan apabila mereka telah selesai mengerjakannya, disediakan waktu mereka tempel, 2 orang menunggunya, dan yang lainnya bertanya ke kelompok masing-masing pula. Dan nanti bisa dinilai setelah presentasi dan untuk materi ini. Dan selainnya juga ada media seperti kartu domino, di mana kartu domino ini itu berisi tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, itu dibagi lagi jadi kelompok. Ada juga warna pink, biru, dan sambung ayat 1 dan 2. Contohnya surat Az-Zariyat misalnya. Itu terkait di pembelajaran luring. Nah, sedangkan di dalam media daring mereka itu biasanya menggunakan di media Classroom dan Google Meet. Mereka tidak menggunakan
Zoom, tapi mereka menggunakan media Google Meet. Nah, baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu saudara Saroni Akbar. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara nomor 2 dan nomor 3. Hasil wawancara nomor 2, ada berapa media pembelajaran yang digunakan di sekolah SMA 1 Bakam. Karena pada masa pandemi ini mereka menggunakan 2 sistem. Yang pertama yaitu sistem luring, dan yang kedua yaitu sistem daring. Untuk sistem luring, mereka menggunakan media pembelajaran seperti Infocus. Infocus ini digunakan oleh guru, tidak semua materi mereka gunakan Infocus, tetapi hanya sebagian materi saja mereka gunakan Infocus. Untuk media pembelajaran yang kedua yaitu media gambar. Media gambar ini peserta didik dituntut untuk menyelesaikan tugas berkelompok, membuat sebuah gambar sekreatif mungkin, yang mana gambar tersebut berisi materi-materi yang telah diberikan oleh guru. Kemudian hasil tugas tersebut dipresentasikan di depan kelas. Untuk sistem daring, mereka menggunakan media pembelajaran seperti Google Meet, Classroom, WAG, dan lain sebagainya. Hasil wawancara nomor 3 yaitu keterbatasan media dan sumber belajar di SMA 1 Bakam ini masih sangat kurang, terutama pada buku, karena salah satu media dan sumber belajar mereka adalah buku paket. Sedangkan buku paket untuk kelas 10 sudah tidak bisa lagi dipakai karena sudah rusak. Akan tetapi untuk buku paket kelas 11 dan 12 masih bisa dipakai. Hanya saja bukunya terbatas dan bisa digunakan per kelompok saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya dengan saya Eka Julianti, NIM 2011159. Di sini saya sedikit mempresentasikan hasil wawancara observasi kami, yaitu bagian 4 dan 5. Namun biasanya walaupun sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan kami, maka saya di sini tentu biasanya setiap ada jawaban tentu pasti ada soal atau pertanyaan. Jadi karena saya di sini mempresentasikan hasil wawancara observasi, maka sebelumnya saya sedikit mengulang pertanyaan hasil wawancaranya. Jadi pertanyaan bagian 4 yaitu bagaimana cara guru PAI dan TU ini manfaatkan dan menanggapi pemanfaatan media sumber belajar ini di setiap jenjang pendidikan tersebut atau di setiap jenjang pendidikan sekolah SMA N 1 Bakam. Nah, ibaratnya saya guru PAI seandainya di posisi. Jadi di sini saya menjelaskan atau menjawab dari pertanyaan narasumber kepada wawancaranya. Jadi jawabannya yaitu ya, caranya ialah lebih mengedepankan pada waktu yang sekarang ini dalam mengembangkan media sumber belajarnya. Walaupun di masa yang sekarang ini itu dilandasi masa pandemi yang berkepanjangan, namun bukanlah berarti kami tidak dapat memanfaatkan atau melakukannya. Tentu justru sebaliknya, itu lebih meningkatkan atau lebih mengembangkan pengembangan media dan sumber belajar ini, apalagi terkhususnya di pelajaran PAI. Jadi tentu saya sebagai guru PAI sangat berharap sekali memudahkan siswa-siswi kami dalam menghafal ayat-ayat suci Al-Quran melalui salah satunya saya memberikan seperti kartu domino, yang mana siswa-siswinya itu nanti menempelkan di tengah-tengahnya itu ayat suci Al-Quran dan kemudian disambungkan dengan ayat suci Al-Quran
sesuai dengan ayat Al-Quran. Jadi itu salah satu pengembangan media dan sumber belajarnya dapat memudahkan siswa-siswi kami dalam menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Baik, selanjutnya kemudian yaitu pertanyaan yang kelima atau yang terakhir, notabene masih dengan hal yang sama, kepada lebih mengkhususkan kepada pembelajaran PAI. Jadi bagaimana cara hal keduanya, maksudnya pengembangan media dan sumber belajar ini dimanfaatkan oleh siswa-siswinya di setiap jenjang ini atau di sekolah SMA 1 Bakam ini. Nah, jawabannya yaitu sangat baik, alhamdulillah sekali. Siswa-siswinya dapat mudah untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian membuat karya tersendiri seperti adanya kertas karton, itu berikan karya dari masing-masing siswa-siswinya per kelompok. Kemudian ada juga dalam sistem pelajaran PAI itu menghafal ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Kemudian lagi itulah dari hal keduanya itu diterapkan di sekolah SMA 1 Bakam ini. Tetapi walaupun hal keduanya diterapkan, itu juga mengalami perubahan. Nah, perubahan di sini yaitu sesuai dengan tuntutan zamannya ya. Jadi dulunya itu belum ada seperti prakteknya sekarang ini. Jadi dulunya itu ketika ujian UTS, ujian tengah semester atau UAS, ujian akhir sekolah, jadi itu hanya lebih menggunakan kertas dan pulpen atau kertas dan pensil. Jadi kalau untuk yang sekarang, karena itu di masa pandeminya dan sekarang ini lebih menunjuk kepada media teknologi, yaitu media komputer dan handphone. Jadi itulah pertanyaan dan hasil wawancara observasi kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Fatika Sari dengan NIM 2011-136. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari saudari Eka, yang mana tentang yaitu pedoman observasi. Ada 3 di sini yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu identitas observasi, yang mana di sini lembaga yang kami amati yaitu SMA Negeri 1 Bakam, dan dengan ibu guru yang kami wawancarai bernama Ibu Arpa SAG. Beliau adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Bakam dengan NIP 19710205 2007012034. Dan hari yang kami wawancara ini itu pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2022 dengan waktu jam 10 siang sampai jam 12 siang. 2 yaitu aspek-aspek yang kami amati. Di sini yang pertama aspek yang kami amati ada sarana dan prasarana lembaga pendukung pengembangan atau pemanfaatan media dan sumber belajar. Yang kedua yaitu pelaksanaan penilaian kinerja atau performance. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu perangkat pengerjaan administrasi penilaian. Nah, yang ketiga ada lembar observasi. Sarana dan prasarana pendukung pengembangan media dan sumber belajar. Di sini kami membuat tabel, ada 4 sarana dan ada kolom ada dan ada kolom tidak ada. Nah, di sini kami membuatnya jika misalkan sarana ini ada, terus kami checklist, yang mana contohnya seperti sekolah SMA Negeri 1 Bakam, itu kami checklist ada. Dan yang kedua itu ada program kerja, yang mana di sini kami checklist ada karena pada dasarnya pas kami observasi atau wawancara, kami menemukan ada program kerja. Dan yang ketiga ada visi misi,
yaitu kami checklist juga ada, dan yang terakhir yaitu daftar pegawai juga kami checklist ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dibahas oleh saudari Fitradila. Terima kasih. Radila NIM 2011158. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan hasil observasi kami yang dimana tadi telah dijelaskan oleh saudari Cindy Patikasari nomor 3, yaitu lembar observasi, di mana terbagi menjadi 2. Yang pertama tadi telah dijelaskan oleh rekan saya Cindy Patikasari, dan yang kedua saya sendiri akan menjelaskannya. Yang kedua yaitu pelaksanaan penilaian praktik mengajar guru yang qualified, unqualified, dan mismatch. Gimana? Format observasi ini diisi dengan membubuhkan tanda checklist dan catatan yang perlu kami amati. Yang dimana observasinya yaitu ada 2 pilihan, yaitu ya dan tidak. Di sini kami ada 17 aspek yang telah kami amati di SMA Negeri 1 Bakam. Yang pertama yaitu guru menggunakan media dan sumber belajar yang membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Hasil observasinya ya mengatakan bahwa guru menggunakan media dan sumber belajar agar siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran yang telah diberikan oleh guru tersebut. Yang kedua, guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar. Mengatakan ya, guru menggunakan media pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar siswa dan ketentuan yang ada di sekolah. Ketiga, guru menggunakan media infokus dalam penyampaian materi dan juga digunakan di saat praktek atau supervisi. Di sini mengatakan ya bahwa guru menggunakan infokus dalam penyampaian materi dalam pembelajaran dan digunakan juga untuk praktek untuk guru melihat perkembangan peserta didik dalam hasil pembelajaran. Yang keempat, guru menyusun skenario pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran, di mana sebelum guru penyampaian pembelajaran atau materi, guru akan menyusun materi-materi apa yang akan diberikan kepada siswa tersebut. Yang kelima, guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai kepada siswa. Mengatakan iya, pastinya guru akan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai kepada siswa dan ketentuan yang ada di sekolah. Yang keenam, guru melakukan persepsi yang sesuai dengan materi pembelajaran, yang dimana kami mengamati bahwa di SMA negeri ini menggunakan kartu domino dalam pembelajarannya. Kartu domino ini untuk menyambung ayat dalam pembelajaran PAI, di mana guru menuliskan ayat atau potongan-potongan ayat di kartu domino. Kemudian siswa akan menyambung ayat-ayat yang telah dituliskan di kartu domino ini dalam pembelajaran PAI. Hasil observasinya iya. Yang ketujuh, guru mengaitkan materi pembelajaran dengan pengetahuan yang lain. Relawan mengatakan iya. Yang kedelapan, guru mengaitkan materi dengan realitas kehidupan, di mana guru akan memberikan materi pembelajaran, kemudian dikaitkan dengan kehidupan nyata yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Yang kesembilan, guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. Mengatakan iya. 10. Guru melaksanakan pembelajaran kontekstual, yaitu hasil observasinya iya. Yang ke-12, guru menggunakan media pembelajaran secara efektif. Mengatakan bahwa ya, guru
menyampaikan atau menggunakan media pembelajaran dengan secara efektif agar dalam pembelajaran berjalan dengan lancar. Yang ke-13, guru menggunakan media pembelajaran secara efisien baik secara daring maupun luring agar dalam penyampaian materi berjalan dengan lancar dan siswa dapat memahami materi dan dapat belajar dengan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran secara baik dan benar. Ke-14, guru mengutamakan keterlibatan siswa dalam pemanfaatan media pembelajaran. Ya, guru mengutamakan keterlibatan siswa dalam pemanfaatan media pembelajaran agar nanti di saat siswa sudah keluar dalam sekolah, dia dapat memanfaatkan media-media yang telah ia belajarkan di dalam sekolah tersebut, seperti misal Google Chrome, Classroom, dan Google Form. Di sana siswa akan diikut sertakan dalam pembelajaran dalam pemanfaatan media. Yang ke-15, guru menggunakan bahasa lisan dan tulisan baik dan lancar. Pastinya guru pasti menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ke-16, guru memantau kemajuan belajar siswa. Walaupun dalam media pembelajaran secara luring ataupun daring, guru selalu memantau pembelajaran siswa dalam penyampaian media pembelajaran dan materi. Yang terakhir yaitu guru melaksanakan evaluasi akhir sesuai dengan kompetensi siswa, dan hasilnya mengatakan ya, guru melaksanakan evaluasi dalam pembelajaran untuk melihat berkembangnya pembelajaran. Baiklah, mungkin itulah hasil observasi kami di SMA Negeri 1 Bakem. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yang sebelumnya. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai kesimpulan pemanfaatan dan pengembangan media sumber belajar di SMA Negeri 1 Batam. Jadi, di SMA Negeri 1 Batam, para guru PAI itu menggunakan beberapa media dalam pembelajaran, terutama di masa pandemi ini. Para guru itu di masa pandemi memiliki dua sistem pembelajaran. Yang pertama ada sistem luring dan yang kedua ada sistem daring. Nah, di sistem luring ini biasanya para guru itu menggunakan Infocus sebagai media pembelajaran. Di dalam Infocus ini nanti guru itu bisa menampilkan sebuah video baik mengenai haji ataupun mengenai kiamat, karena Infocus ini sangat menarik perhatian para siswa. Kemudian jika sistem daring, para guru itu menggunakan beberapa media dari aplikasi seperti Zoom, Google Meet, ada juga WhatsApp dan juga Google Classroom, yang dimana aplikasi tersebut bisa membantu para guru untuk mempermudah menyampaikan pelajaran. Kemudian selain media aplikasi, para guru juga mempunyai media pengembangan pembelajaran seperti media karton dan juga media domino. Nah, media domino ini berisi mengenai ayat Al-Quran yang disusun per kotak, di mana nanti para siswa itu mengambil secara acak, kemudian menyusunnya secara tepat dan juga benar agar menjadi sebuah ayat Al-Quran yang utuh. Ketika kami melakukan observasi, ada beberapa dokumentasi yang kami ambil, baik berupa rekaman suara ataupun berbentuk foto, seperti rekaman saat kami melakukan wawancara, kemudian ada juga foto ketika laporan, foto ketika wawancara, foto ketika guru PAI menyampaikan media pembelajaran dan sumber belajar, ada juga foto mengenai akreditasi dan piagam sekolah SMA N1 Batam, ada juga foto struktur dan identitas sekolah, kemudian yang terakhir ada foto kami bukti bahwa kami pernah melakukan observasi di SMA Negeri 1 Batam.
Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 terkait hasil observasi wawancara kami dalam bentuk video ini. Mungkin jika ada salah kata dari kami, saya perwakilan, saya mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.